Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Kembali lagi, kali ini bertemu sama saya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang dasar-dasar agronomi. Kita sudah tahu pengertian dari agronomi sendiri, agros dan nomos. Nah, kali ini ada ilustrasi yang akan menggambarkan materi yang akan saya berikan pada hari ini, yaitu coba perhatikan. Nah, di sini ya, tergambar ada kampus, kemudian ada dosen dan mahasiswanya, kemudian menghasilkan lulusan. Di sini saya ingin menggambarkan bahwasannya seseorang yang ingin mendapatkan suatu ijazah atau ingin wisuda harus melalui proses. Proses tersebut inilah harus ditingkatkan untuk mencapai kesuksesan. Nah, dalam halnya untuk materi hari ini ya, kita akan membahas berkaitan dengan tentunya bidang pertanian itu sendiri yang berhubungan dengan bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian atau hasil. Jadi, di sini judul materi kita adalah peningkatan produksi. Kita orang pertanian, kita harus mencintai apa sih pertanian itu, kegiatan apa sih pertanian itu. Jangan malu dengan kata pertanian, jangan malu untuk menjadi mahasiswa pertanian. Pertanian sendiri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan. Bahan pangan, kemudian bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Bahan pangan di sini dapat berupa yang kita makan sehari-hari, yaitu beras menjadi nasi, kemudian jagung, dulu Madura mungkin bahan pangannya, bahan pokoknya itu jagung, tapi sekarang mungkin sudah langka ya. Kemudian di sini ada juga untuk mengelola menjadi bahan baku industri. Jadi produksi pertanian di sini asal katanya itu dari produksi ya. Produksi adalah banyaknya produk usaha tani yang diperoleh dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau kita mau berbudidaya, agronomi sama saja dengan budidaya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, itu kita kan bertanam ya istilahnya gitu, membudidayakan, menanam segala sesuatu jenis tanaman untuk dapat menghasilkan yang dapat kita lakukan kegiatan-kegiatan seperti di sini. Nah, tadi bercerita tentang bahan pangan. Indonesia dulu berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton pada tahun 1984. Keberhasilan tersebut tentunya mendapatkan penghargaan dari FAO, ya, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia pada tahun 1985. Itu swasembada pangan atau Orde Baru. Namun kenyataannya sekarang, apakah kita masih termasuk ke dalam negara yang bersuasembada pangan? Banyak terjadi impor. Ya, Indonesia selalu mengimpor bahan-bahan pangan, kemudian bahan industri, sampai garam pun saat ini terjadi impor. Ya, semoga dengan pertanian ini kita generasi penerus bisa mengatasi hal tersebut dan itu merupakan tantangan bagi kita di bidang pertanian. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ada permasalahan di sini. Permasalahannya yaitu kenapa terjadi kita pengimporan atau kita tidak lagi menjadi negara dengan swasembada pangan. Pertama, ketidakseimbangan antara peningkatan produksi dengan teknik produksi pertanian. Sehingga hal tersebutlah yang mempengaruhi kualitas yang dihasilkan. Kualitas dari segi mutunya. Apakah dia berkualitas tinggi atau berkualitas rendah. Benihnya, kemudian hasilnya yang kita konsumsi, ya seperti itu. Kemudian
yang kedua, permasalahan yang kedua adalah fokus pemerintah terhadap swasembada pangan hanya kepada padi. Memang mayoritas kita, penduduk Indonesia itu memakan beras atau nasi, ya, sehingga menyebabkan petani itu dia tidak tertarik lagi untuk menanam bahan tanam yang lainnya atau bahan pangan lainnya. Padahal Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang dulunya mempunyai bahan pokok yang berbeda-beda. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwasannya Madura dulu mereka setiap hari makannya nasi jagung. Jagung. Kemudian Papua atau Maluku, mereka mengkonsumsi sagu. Tapi sekarang mayoritas penduduk Indonesia itu makan nasi. Sehingga petani lebih tertarik menanam padi dibandingkan bertanam bahan pangan lainnya. Inilah masalah yang terjadi sekarang. Kemudian ketergantungan impor. Kita ini negara agraris. Banyak sumber daya alam yang kita punya. Tapi mengapa kita masih impor? Banyak bahan-bahan yang kita impor dari luar. Di antaranya ini saya ambil pada tahun 2013 ya. Data BPS bahwasannya ada 29 komoditas bahan pangan atau komoditas pangan yang masih impor. Mungkin kalian bisa sebutkan salah satunya. Ya, di sini ada beras. Ya, ada beras, kemudian ada garam, gula. Ini tanaman lada, kemudian tembakau. Tembakau padahal Jember ini adalah dikenal dengan penghasil tembakau, tapi kita masih impor. Kemudian ada kopi. Kopi sekarang harganya juga mahal, tapi kita masih impor. Padahal negara kita itu banyak iklimnya ya, iklimnya itu sesuai untuk ditanami kopi. Sedangkan negara lain itu seperti Amerika, mereka itu iklimnya sebenarnya tidak mendukung. Jadi mereka itu mendapatkan bahan mentah dari sini, kemudian ya diekspor, tapi justru hasilnya itu mereka kebalikan lagi ke sini. Malah kita beli lebih mahal. Secangkir kopi harganya berapa sekarang? Apalagi masuk ke kafe-kafe, bisa 25.000 satu gelas. Apalagi masuk ke yang di mall-mall itu. Nah, kemudian bahan pangan lainnya di sini ada ubi. Kalau saya bilangnya ubi. Ada juga yang bilang singkong, ya. Kemudian cabai. Ada gandum, bawang merah, bawang putih. Bawang merah yang terjadi saat sekarang ini mahalnya luar biasa. Ya. Kemudian ada lagi cengkeh. Cengkeh, kemudian ayam, daging, yang terakhir adalah jagung. Sementara untuk tanaman bahan lain ya, ini dari segi perkebunan coklat atau kakao. Kemudian ada kentang, kelapa, kedelai, dan kelapa sawit. Padahal kelapa sawit kita, negara kita ini penghasil kelapa sawit ini banyak ya, perkebunan di mana-mana gitu ya. Nah, apa sih upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi pertanian yang kita punya? Di sini kita lakukan kegiatan intensifikasi. Sering mendengar kata intensifikasi. Mungkin kalian karena baru ya, di sini akan saya jelaskan. Intensifikasi pertanian adalah usaha peningkatan produksi per satuan luas tertentu dengan penerapan sabta usaha tani. Mungkin di sini bisa dilihat ada kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan produksi hasil melalui intensifikasi, mulai dari pengolahan tanah, pemupukan, irigasi, pemilihan bibit unggul, pengendalian hama penyakit,
pasca panen hingga ke pemasarannya. Salah satunya adalah intensifikasi. Kemudian yang kedua, diversifikasi. Diversifikasi adalah usaha penganekaragaman jenis, ya, atau jenis usaha untuk tanaman pertanian supaya kita bisa menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian, ya. Di sini bisa dilihat untuk diversifikasi pertanian kita melakukan beberapa cara, ya. Ada dua. Kalau dilihat di sini ada dua. Yang pertama yaitu memperbanyak jenis kegiatan pertanian. Ngapain aja? Pertanian itu tidak hanya mencangkul, tapi pertanian bisa juga dengan beternak ayam, beternak ikan, ya, beternak atau melihara ikan gitu ya. Kemudian memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan. Misalnya pada suatu lahan selain ditanam jagung, kita juga bisa nanam yang lainnya, ya. Kemudian di sini untuk gambar diversifikasi, mungkin kalian banyak menjumpai di desa-desa ya, di pegunungan, daerah pegunungan gitu ya, diversifikasi. Ini bahan-bahannya gitu. Yang ketiga kegiatannya yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi adalah kegiatan memperluas lahan usaha tani ke daerah usaha tani yang baru dengan membuka areal potensial terutama di luar Pulau Jawa. Saya dari luar Pulau Jawa, tapi saya belum melakukan kegiatan ekstensifikasi. Nah, usaha peningkatan produksi pertanian yang melalui ekstensifikasi ini bisa kita laksanakan di lahan kering ataupun di lahan yang basah. Jadi kita harus menggunakan teknologi biasanya gitu ya untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi ini agar menghasilkan produk atau menghasilkan sesuatu yang berguna. Di sini ada pembukaan lahan kering, namun pada saat sekarang untuk pembukaan lahan sendiri kita jangan menyalahi peraturan. Ada orang dengan cara dibakar. Itu akan mengakibatkan kerugian dari banyak pihak, dari terutama masyarakat ya. Nanti terkena penyakit ispa, kemudian ekosistem yang ada pada hilang, mati. Jadi sebaiknya membuka lahan itu dengan cara-cara atau prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Tidak boleh sembarangan membuka lahan, tidak boleh dibakar. Ini salah satu contoh dari ekstensifikasi yang dilakukan oleh petani. Dia membuka lahan ya dengan cara bersama-sama, bergotong royong membuka, kemudian dia tanami. Di sini sepertinya ini gambar kubis kalau tidak salah. Nah, yang keempat harus melihat pola tanam. Pola tanam ini tujuannya untuk menyesuaikan waktu tanam dengan musim pada suatu sistem budidaya tanaman. Ya, misalnya di lahan kering, lahannya kering, artinya tidak basah. Di lahan kering, pola tanam disesuaikan dengan pola curah hujan, sehingga waktu tanam yang tepat itu bisa kita ketahui. Karena kalau kita sudah mengetahui waktu tanam yang tepat, akan mempengaruhi pertumbuhan dari si tanaman. Tanaman tidak kekurangan air, tanaman tidak kelebihan air, tanaman dapat tumbuh dengan baik, tanaman dapat berproduksi atau menghasilkan buah atau sayur atau biji itu dengan baik, bermutu, seperti itu. Pola tanam itu banyak jenisnya ya. Pola tanam itu banyak jenisnya, di antaranya misalnya saya sebutkan untuk padi itu ada pola tanam jajar legowo. Nah, yang kelima, mekanisasi pertanian. Apalagi zaman sekarang, segala sesuatu itu menggunakan alat. Kita tidak lagi menggunakan manual, ya. Kenapa? Supaya efektif dan efisien. Memang alat yang kita gunakan ini kalau untuk pribadi itu membutuhkan ekonomi atau biaya yang tinggi. Tapi sekarang banyak bantuan dari pemerintah untuk membantu masyarakat atau petani
dalam menghasilkan produk-produk pertaniannya. Contohnya di sini yang saya perlihatkan adalah di sini ada alat tanam padi. Jadi dikerjakan lebih cepat, kemudian hasilnya lebih rapi seperti itu. Keenam, rehabilitasi pertanian. Direhabilitasi. Sering mendengar kata rehabilitasi. Apanya yang direhabilitasi? Yang namanya rehabilitasi adalah memperbaiki. Kita memperbaiki lahan. Tadinya lahan itu tidak berguna atau tidak produktif artinya tidak bisa menghasilkan, ya, atau udah tidak bisa berproduksi lagi menjadi lahan produktif, sehingga kita bisa ganti rehabilitasi ini menjadi lahan yang produktif atau lebih produktif. Nah, dari semua kegiatan itu tentunya ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk mendukung semua kegiatan dalam bidang pertanian, untuk mendukung peningkatan produksi. Gimana caranya? Program-program tersebut digagas oleh pemerintah seperti memperluas, memperbaiki, dan memelihara jaringan irigasi yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian menyempurnakan sistem produksinya, membangun pabrik pupuk, serta pabrik insektisida dan pestisida. Tentunya pemakaian pupuk ini, pemakaian pestisida tidak boleh melebihi dari ambang ekonomi atau batas ekonomi. Kemudian untuk hambatan, tentu tadi kita membahas lahan. Kesuburannya bagaimana? Bagaimana yang dikatakan subur? Tentunya lahan yang subur adalah banyak mengandung mikroorganisme. Kesuburan tanah biasanya umumnya merupakan lahan hutan dan lahan padang alang-alang bekas perladangan. Sebagian besar dari lahan itu terdiri dari tanah potsolik merah, kuning, kemudian di samping itu terdapat pula tanah-tanah latosol. Nanti untuk materi kesuburan tanah bisa didapatkan di mata kuliah kesuburan tanah ya. Nah, untuk hama, penyakit, gulma. Sebelumnya, di materi sebelumnya kita sudah belajar apa itu hama, apa itu penyakit, apa itu gulma. Pada tahun pertama setelah pembukaan lahan, karena akibat dari perubahan ekosistem hutan ke ekosistem pertanian, terdapat hama-hama besar untuk pertanian pangan lahan kering. Contohnya, yang hewannya besar-besar di hutan biasanya. Ada babi hutan, kemudian ada kera, kemudian ada burung, ada walang sangit. Walang sangit sepertinya kecil ya, bukan besar. Nah, sedangkan untuk masalah gulma di sini kita mengatasinya dengan pola tanam yang tepat. Bagaimana? Gulma itu kan tumbuhan yang hidup pada tempat yang tidak kita kehendaki. Nah, cara mengatasinya itu dengan pola tanam yang tepat. Kita menggunakan mulsa. Jadi tanaman itu kita tutup dengan mulsa. Nah, mulsa itu nanti membantu dalam menekan pertumbuhan si gulma. Gulma tersebut tidak akan bisa tumbuh karena ditekan oleh mulsa. Biasanya kan mulsa bisa terbuat dari jerami maupun mulsa dari hitam plastik ya, perak gitu. Kemudian untuk hama, penyakit, dan gulma ini cara-cara yang bisa kita lakukan itu bisa dengan kultur teknik, kemudian bisa juga dengan mekanik, kemudian dengan cara fisik, dengan cara biotik, dan sebagainya. Atau dengan cara kimia tapi harus mematuhi peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Erosi. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, masalah erosi perlu jadi perhatian sedini mungkin, yaitu sejak perencanaan tata ruang lahan. Namanya erosi, ya. Nah, ini ada produksi. Coba perhatikan diagram ini ya. Ada produksi, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi hasil pertanian. Apa saja? Di sini diantaranya ada benih.
benih itu kecil tapi indah. Kemudian ada hama dan penyakit. Kalau hama dan penyakit terus-terusan ada di tempat lahan yang kita budidayakan, tentunya produksi tanaman yang kita lakukan akan rendah. Ada iklim. Iklim ini termasuk di dalamnya itu kecukupan air ya. Terus ada pupuk yang diberikan. Apakah pupuk makro maupun pupuk mikro. Apakah pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Pupuk organik contohnya ya pupuk kandang. Pupuk anorganik contohnya pupuk urea dan sebagainya. Kemudian kondisi tanah. Bagaimana kondisi tanah tersebut? Apakah dia subur, apakah dia keras, apakah dia lembek. Nah, seperti itu. Oke. Sebelum saya akhiri ya. Kemarin saya memberikan tugas, nanti tugasnya dikumpulkan. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan profesi saya adalah sebagai guru atau kalau istilahnya dalam kuliah adalah dosen. Ibaratnya saya ini adalah lilin yang menghabiskan waktu untuk mencerahkan yang lain. Walaupun saya akhirnya meleleh dan terbakar, tapi saya bisa memberikan ilmu kepada kalian supaya ilmu itu melekat di kalian. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Kita berjumpa lagi untuk materi selanjutnya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.